Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan berbagi kunci jawaban tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 kelas 5. Langsung saja kita lanjut. Pada halaman 2, ada 3 soal, di mana 3 soal ini mengenai rempah-rempah yang melimpah di bumi Indonesia. Langsung saja kita jawab untuk soal yang pertama di halaman 2. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Jawabannya, karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada saat itu sangat mahal. Yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Jawabannya, harga dari rempah-rempah sangat menjulang tinggi, semahal emas atau sama dengan harga emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jawabannya, hal ini dikarenakan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Kemudian permusuhan antara bangsa Turki dengan bangsa Eropa membuat pasokan rempah-rempah jadi tersendat. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Pada halaman 4, ini berisi faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Antara lain bisa dibaca sendiri di buku tema 7 kelas 5. Kemudian pada halaman 6, ini ada 6 soal. Langsung saja kita jawab untuk masing-masing soalnya. Nomor 1, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Bangsa Barat adalah bangsa-bangsa Eropa. Kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Jawabannya, ingin menguasai rempah-rempah. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Sekitar akhir abad ke-15. Kemudian yang 4, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Jawabannya, pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Masih di halaman 6, soal nomor 5, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Jawabannya, mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keenam, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Sangat menderita tentunya. Kemudian halaman 7, ini diskusi tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Ini didiskusikan dengan teman sebangku, kemudian membuat ulasan mengenai bacaan yang tadi. Langsung dijawab. Pada halaman 7 ini, jawaban yang pertama itu judul teks peristiwa kedatangan bangsa Barat. Bagian yang paling menarik, harga rempah-rempah sangat mahal, semahal emas.
Bangsa Eropa yang datang pertama kali adalah Portugis atau Portugal. Faktor-faktor penjelajahan dan penjajahan adalah 3G atau Gold, Gospel, Glory, dan Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi pentingnya, faktor penjelajahan dan penjajahan bangsa barat yakni mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan, dan iptek. Kemudian pendapat saya tentang teks ini bagus dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia. Syarat saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena saya menyarankan teks ini karena berisi pengetahuan yang bermanfaat tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dilanjut di halaman 8. Di halaman 8 ini mengisi yang pertama kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, kemudian kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia, kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Mulai dari tahun, kemudian reaksi masyarakat. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Tahun kedatangannya 1511, tempat atau daerah pantai utara Sumatera dan daerah Malaka. Tujuannya mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membangun benteng di Ternate. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik kedatangan Portugis dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan terhadap Portugis yang bertindak sewenang-wenang. Masih jawaban halaman 8. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Tempat daerah Pantai Tidore, Maluku. Tujuan menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat. Masih pada halaman 8, kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Tahun kedatangannya 1596. Tempat atau daerah Pelabuhan Banten. Tujuan mencari daerah penghasil rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, pembentukan VOC, pembentukan pemerintahan kolonial Belanda. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat. Pada halaman 9, ini ditanyakan mengenai arti dari 3G. Langsung saja kita jawab. Jawabannya, goal, adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Kemudian gospel, adanya keinginan untuk menyebarkan agama. Kemudian glory, adanya keinginan untuk mencari kejayaan. Pada halaman 10, ini disuruh mengisi mengenai teks yang sudah ada jawabannya, hanya tinggal memilih saja. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan
bisa mengisi atau memilih menerima atau menolak. Langsung dilihat untuk jawaban pada halaman 10. Seandainya saya menjadi rakyat Indonesia pada zaman itu, saya akan menolak. Jadi jawabannya menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Penjajah menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Jadi jawabannya yang menyengsarakan. Kemudian sikap para penjajah awalnya baik, namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu menindas dan kejam. Untuk jawabannya sudah cukup jelas. Kita lanjut ya. Di halaman 12 ini ada percobaan 1, bisa dilihat sendiri di buku tema 7 pada kelas 5 halaman 12, dan ada 3 soal yang harus dijawab. Maka ketiga soal ini harus dijawab dengan melakukan percobaan. Untuk jawabannya, yang pertama, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Ya, setelah diraut berubah menjadi lebih runcing. Yang kedua, apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Ya, berubah bentuk setelah digosokkan. Yang ketiga, apakah kesimpulanmu? Jawabannya, suatu benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu, seperti diberi panas, diberi tekanan yang tinggi, atau diberi perlakuan secara fisik. Bisa menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Kemudian ada percobaan 2. Ini juga harus melakukan percobaan untuk menjawab soal-soal yang sudah ada. Kunci jawaban pada halaman 14. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum maupun sesudah dimiringkan? Bentuk permukaan air tetap datar, baik sebelum maupun sesudah dimiringkan. Yang kedua, apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Jawabannya, air jika dituangkan ke dalam wadah, maka bentuknya mengikuti wadahnya. Yang ketiga, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Jawabannya, sifat air adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang keempat, apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Jawabannya, air akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga air di permukaan tanah tersebut lama-lama akan habis. Pada halaman 15 ini lanjutannya, pertanyaan 5, 6, dan 7. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Jawabannya, dengan cara mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nomor 6, apa yang terjadi ketika air dituangkan ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Jawabannya, dalam waktu tertentu air akan habis. Hal ini dikarenakan air masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori dalam tanah. Bisa juga disebut meresap. Apakah kesimpulanmu?
Kesimpulannya adalah sifat dari benda cair bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk dari permukaan air adalah datar. Dengan benda cair bersifat mengalir ke tempat lebih rendah, menekan ke segala arah serta meresap melalui pori-pori atau celah-celah. Pada halaman 16, ini juga seharusnya dilakukan percobaan atau kegiatan untuk menjawab pertanyaan halaman 16. Langsung saja, apa yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Mengapa? Gelas akan terangkat kembali karena mendapat tekanan atau dorongan udara yang terperangkap dalam gelas. Kedua, apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Akan keluar gelembung udara karena dalam gelas berisi udara yang terperangkap. Yang ketiga, apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Jawabannya, sifat benda gas adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah. Nah, itulah kunci jawaban tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 5. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.